Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan buat keajaiban yang Kau buat dalam hidupku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan mujizat Dia sediakan bagi yang percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, tuntun langkah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Saya lompat ke Mazmur 81. Bapak Ibu boleh baca Mazmur-Mazmur sebelumnya yang kita lewati. Mazmur 81 ada 17 ayat, kita baca seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu. Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir, aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah memuji engkau dekat air Meriba. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antara Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 81 diawali dengan nyanyian sukacita yang berisi ajakan untuk bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi bagi Allah. Alat-alat musik diperdengarkan seperti rebana, kecapi, gambus, dan sangkakala, yang menunjukkan betapa besarnya sukacita. Mazmur ini diperdengarkan dalam ibadah perayaan. Merayakan apa? Merayakan akan ikatan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Allah mengikat perjanjian kekal antara dirinya dan bangsa Israel untuk menjadi umatnya. Bila bangsa Israel hidup sebagai umat Allah, beribadah hanya kepadanya, tidak menyembah Allah lain, dan hidup menurut jalannya, mendengarkan dan memperhatikan perintahnya, maka Allah berjanji melepaskan bangsa Israel, umatnya itu, dari segala kesesakan, melindungi bangsa Israel sebagai umatnya dari musuh dan orang-orang yang melawan mereka, serta memberkati mereka, mengenyangkan mereka dengan gandum terbaik dan madu dari gunung batu. Pola Allah membangun hubungan dengan umatnya adalah pola perjanjian. Perhatikan, Alkitab menulis mulai dari perjanjian secara personal dengan Nuh, Abraham, Daud, Salomo, hingga perjanjian dengan bangsa Israel. Inilah pola hidup orang percaya di hadapan Allah, yaitu hidup dalam perjanjian dengan Allah. Itu sebabnya Alkitab terdiri dari 12
dua bagian perjanjian lama dan perjanjian baru. Kembali dari berkat-berkat Allah. Saya ingin memperdalam sedikit selain Tuhan akan meluputkan bangsa Israel dari segala kesesakan, melindungi umat dari musuh-musuh yang melawan mereka. Saya ingin menyoroti bagaimana Tuhan berjanji akan mencukupkan, mengenyangkan dengan gandum terbaik dan madu dari gunung batu. Lebih khusus lagi saya menyoroti tentang madu gunung batu. Bapak Ibu, lebah di Timur Tengah biasa membuat sarang dan menyimpan madunya di tanah di bawah gunung batu atau di celah-celah gunung batu. Mengapa Tuhan berfirman menjadikan madu gunung batu sebagai salah satu janji persediaannya bagi kita? Janji pemenuhannya bagi kita. Bisa jadi madu dari gunung batu mewakili madu yang terbaik. Bisa jadi pula itu adalah metafora dari sesuatu yang manis yang timbul dari situasi yang keras atau sulit. Mengapa bukan madu dari lebah ternak yang lebih mudah dijangkau? Tetapi mengapa Tuhan memakai istilah madu dari gunung batu? Ini mengacu kepada tempat gunung batu yang tidak mudah dijangkau, curam dan terjal, panas terik. Ini salah satu gambaran perjalanan iman hidup orang percaya bangsa Israel. Sepanjang hidup umat Tuhan, kita akan banyak menghadapi pergumulan-pergumulan tempat-tempat yang keras, akan banyak menghadapi tantangan iman kita, dan perkara-perkara yang sulit diatasi. Tetapi di tempat seperti itu sesungguhnya Tuhan membentuk dan membawa kita menuju tataran iman yang lebih kuat, lebih tinggi kualitasnya. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Sebab di tempat yang keras sekalipun Tuhan menyertai kita. Ini poinnya, Tuhan menyertai kita. Kita berjalan sebagai umat-Nya. Siapapun yang akan kita hadapi, berhadapan dengan Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Dan kita akan mengalami berkat termanis dari pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan itu, walaupun melalui hal-hal yang berat. Inilah berita firman hari ini. Hidup berjalan dalam perjanjian Allah sebagai umat-Nya. Apapun tantangannya, tetap setia, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita, melepaskan kita dari segala kesesakan, melindungi kita dari musuh-musuh yang melawan, serta mencukupkan, mengenyangkan, memberi penyediaan yang terbaik, gandum terbaik, dan madu gunung batu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk berkat firman, untuk pergumulan yang Engkau izinkan, karena itu semua membentuk kami dalam tataran iman yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih tinggi. Itu semua membentuk kami dalam kualitas iman yang memuliakan Tuhan, dalam karakter ilahi yang makin serupa dengan Kristus. Dalam segala pergumulan hidup yang Kau izinkan, ada berkat terbaik, hidup yang manis, bahkan lebih manis dari madu. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu. Kami akan berjalan dalam perjanjian-Mu. Kami akan mengerjakan bagian kami, karena Tuhan Allah yang setia, yang pasti menepati janjinya. Berkati umat Tuhan dalam kesetiaan iman, berjalan bersama-Mu Tuhan. Berkati yang sakit sembuh, disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Berkati dalam kecukupan Tuhan. Berkati bahkan kelimpahan yang Kau nyatakan, untuk kami menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama-Mu.
untuk kami mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Demikian hari ini kami berjalan bersama Tuhan, mengenapi kebenaran firman hari ini. Berkati setiap keluarga, pasangan-pasangan dari umat Tuhan, suami, istri, pekerjaan mereka, anak cucu mereka, dan pertumbuhan iman kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.